إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Tidak disebut Rasul terakhir, Khatamun Nabiyyin, bukan Khatamun Mursalin. Kenapa? Kalau Khatamun Nabiyyin otomatis Rasul juga. Kalau Khatamul Mursalin, Nabi belum tentu. Jadi seandainya Allah mengatakan Muhammad adalah Rasul terakhir, berarti masih ada Nabi lagi. Gitu. Rasul terakhir betul beliau, tapi Nabi terakhir bukan beliau. Ahmadiyah senang ini. Allah katakan Muhammad adalah Nabi terakhir, berarti Nabi saja terakhir, apalagi Rasul. Nggak mungkin ada Nabi lagi, lebih nggak mungkin lagi ada Rasul lagi. Inilah Al-Quran, inilah Sunnah. Bahasanya betul-betul sudah dipersiapkan. Jadi tidak ada celah untuk membantah. Kemudian Rasul pertama siapa kemarin? Nuh alaihi salatu wassalam, bukan Idris. Dulu waktu SD, SMP kita diajari urutannya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Beliau menyalahkan ini. Yang benar Adam, Nuh. Karena dalil-dalil menyatakan bahwa para nabi, para rasul semuanya keturunan Nuh dan Ibrahim. Nuh dan Ibrahim. Saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika, sungguh kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Gitu. Kalau Idris yang pertama, tentu Allah akan katakan sebagaimana kami wahyukan kepada Idris. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, menunjukkan bahwa Nabi Nuh yang pertama. Wan nabiyyina min ba'dihi, begitu pula kami wahyukan kepada nabi-nabi setelah Nuh. Hi di sini kembali ke Nuh. Berarti seluruh nabi-nabi yang ada adalah setelah Nabi Nuh. Ini yang hak, ini yang kuat. Ini An-Nisa ya, di surat Al-Hadid, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, sungguh kami wahyukan, kami utus Nuh dan Ibrahim. Disebut Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan keturunan-keturunan mereka berdua an-nubuwata wal kitab, kenabian. Berarti kenabian adalah keturunan mereka berdua. Pertama Nuh, kedua Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim pasti keturunan Nuh.
nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Ibrahim. Hanya para ulama mengecualikan Lut, itu kan sezaman. Riwayat mengatakan keponakannya. Berarti bisa disimpulkan Nabi Lut sebelum Nabi Ibrahim, maka keturunan Nuh, bukan keturunan Ibrahim. Adapun Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, semuanya pasti anaknya Nabi Ibrahim, atau cucunya, atau cicitnya, atau anak cicitnya, atau cucu cicitnya, atau cicit-cicitnya, dan begitu seterusnya. Nggak mungkin keluar dari jalur Ibrahim. Maka Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seluruh para nabi, para rasul pasti keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu lagi, bukan ayat tapi hadis, ucapan manusia di padang mahsyar kepada Nabi Nuh setelah gagal mendatangi Nabi Adam, maka mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh. Ucapan pertama apa? Anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ard. Engkaulah rasul pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi. Ini terang benderang, gamblang, jelas bahwa rasul pertama, nabi pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, saya kira itu pengulangan dari pelajaran terakhir. Sekarang kita lanjutkan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sudah lewat. La ilaha illallah sudah lewat. Sekarang Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa? Kemarin la ilaha illallah sudah kita bahas. Abu Jahal, Abu Lahab tahu konsekuensi la ilaha illallah. Tahu betul Abu Jahal, Abu Lahab, faham, berilmu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kalau mau mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Jahal, Abu Lahab harus merobohkan Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Abu Jahal nggak mau. Gitu. Adapun kalimat-kalimat yang lain mau. Bismillah. Abu Jahal, Abu Lahab mau nggak mengucapkan Bismillah? Mau nggak? Mau. Mau. Yang dibantah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu, waktu masih kafir, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bantah, enggak. Apaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad mengada-ada. Ya. Katanya Allah satu, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Katanya Allah satu. Kok jadi mencela-menceli? Orang satu kok ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Enggak paham mereka dan enggak mau. Nah, maka coret Ar-Rahman Ar-Rahim, coret. Kami mau Bismillah saja. Diikuti oleh Nabi Bismillah saat menulis perjanjian Hudaybiyah. Ditulis Bismillah. Ya. Nah, tahulah kita dari sini Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, itu mereka beragama, menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, tapi caranya salah. Gitu. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab itu anti Allah, anti Tuhan. Enggak kenal siapa Allah. Kenal tapi salah. Disitulah Allah tidak mau. Disitulah Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya.
Yang lain mau diluruskan oleh Nabi, Abu Jahal Abu Lahab tidak mau. Maka Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya, walaupun menyembah Allah, walaupun mencintai Allah, walaupun memuliakan Allah, karena caranya salah. Di sini tidak boleh kita mengecilkan cara. Alah cuman cara. Cara mah bebas, yang penting sampai tujuan. Yang penting 10, mau 9 tambah 1, mau 8 tambah 2, mau 7 tambah 3, mau 6 tambah 4, ya, mau 15 dikurang 5, mau 20 dikurang 10, yang penting hasilnya 10. Pernah dengar gitu? Nah, ini kaum falasifah. Ini mengecilkan cara. Kalau cara itu bebas, insya Allah Abu Jahal Abu Lahab masuk surga. Nggak bisa cara itu bebas. Caranya harus cara Allah. Ya kalau cara bebas boleh dong subuh 1 rakaat. Boleh dong melempar jumroh 10 kali. Boleh dong qiyamul lail puluhan kali. Boleh, semuanya boleh kalau cara itu bebas. Nggak bisa. Allah telah bikin syariat, dan syariat ini tidak boleh berubah. Sedikit berubah, Allah tolak. Allah punya aturan. Aturan Allah mahal, tidak murah. Maka melanggar aturan Allah, tolak. Diancam. Gitu. Cuman mengangkat kepala duluan sebelum imam mengangkat kepala. Bayangkan, udah sholat berjamaah di masjid di awal waktu, cuman dia salah, imam belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala duluan. Apa ancamannya? Kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Ya, ini pentingnya cara. Nah, sekarang apa konsekuensi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ada 4, ya. Mudah-mudahan selesai. Yang pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara, membenarkan semua yang beliau ucapkan, membenarkan semua ucapan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau aneh, mau enggak aneh, mau masuk akal, enggak masuk akal, sesuai nurani, enggak sesuai nurani, sami'na wa ata'na. Betul. Dan ujian bagi para sahabat, ujian bagi kaum muslimin. Ketika Nabi berbicara tentang sesuatu yang aneh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu naik ke langit, di atas langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, sampai di satu tempat yang hanya beliau yang pernah sampai ke tempat itu, Jibril saja nungguin di bawahnya. Tempat yang luar biasa tertinggi, yang di tempat itu seandainya Allah masih menulis, maka deritan pena itu akan terdengar oleh beliau. Ya, balik lagi ke Mekah. Berapa tahun, berapa bulan? 1/3 malam. Mungkin 2 jam, 3 jam. Aneh seaneh-anehnya. Luar biasa aneh. Ya. Maka beberapa sahabat diuji di sini. Yang baru-baru masuk Islam maju mundur ragu. Abu Jahal Abu Lahab tertawa terbahak-bahak, melecehkan Nabi SAW. Muhammad makin gila, makin stres. Ya. Maka hari ini kita berdakwah mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap 1/3 malam, Allah bersemayam di atas ars. Mereka ngetawain kita, biasa. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dibilang gila, stres, jadi bahan bulian, jadi bahan olok-olok. Disinilah
tampil seorang manusia yang paling beriman di muka bumi setelah para nabi, para rasul. Ya. Wallahi, demi Allah, lau qala a'jaba min dzalik, seandainya Rasulullah berbicara lebih aneh dari itu, aku percaya, aku tidak ragu, dia utusan Allah, dia Rasulullah, enggak mungkin dusta, enggak mungkin bohong. Siapa? Abu Bakar. Dari situlah beliau diberi gelar As-Siddiq, Siddiqul Akbar, manusia yang paling benar, paling cepat membenarkan kebenaran, tidak ragu sedikit pun. Yang lain ketularan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar, kesikohan Abu Bakar, keyakinan Abu Bakar menular ke sahabat-sahabat yang lain, maka sahabat yang lain ikut yakin bahwa ini betul-betul dialami oleh Nabi SAW. Isra Mi'raj. Yang lain mungkin lebih ringan dari itu. Maka jika Nabi mengatakan, ketika minumanmu kemasukan lalat, selupkan sekalian lalatnya, lalu buang, lalu minum airnya, karena sayap lalat itu begini. Udah nggak usah pakai mikir. Satu pertanyaan, apa? Sahih apa tidak hadis itu? Ketika sahih, nggak usah pakai mikir. Sabda Nabi SAW, nggak mungkin salah. Iya. Wa in minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang sabar, pasukan ya, jihad, maka pasti akan bisa mengalahkan 200 musuh kafir. Yang ngomong siapa? Allah lewat lisan Nabi SAW. Jangan ragu. Maka jika kita berperang melawan orang kafir, perang betul ya, jihad yang sah, bukan jihad-jihatan seperti hari ini. Jadi betul-betul jihad dikumandangkan oleh seorang pemimpin, presiden, raja, khalifah, bukan oleh seorang ulama, nggak boleh. Ya. Ulama tidak berhak mengumandangkan jihad. Ulama, Ustadz, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Antum pernah dengar Imam Bukhari mengumandangkan jihad? Imam Syafi'i, Imam Malik mengumandangkan jihad? Nggak ada. Nggak boleh. Yang berhak mengumandangkan jihad Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah, Yazid, Abu Bakar, Umar, atau presiden kita, raja kita. Ulama tidak boleh. Nah, jika betul-betul terjadi jihad itu, maka yakin seyakin-yakinnya, jika kita 20 orang sanggup mengalahkan 200 orang kafir. Oke. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau mengambil dalil surah Az-Zariyat, innahu lahaqqun misla ma annakum tantikun. Yang dia ucapkan, yang Muhammad bawakan itu hak, sebagaimana yang kalian perbincangkan. Sebelum beliau tampil sebagai Nabi, sebagai Rasul, apakah orang-orang kafir Quraisy di Mekah sikoh percaya dengan beliau? Percaya. Ya. Jadi kejujuran beliau, amanahnya beliau, akhlak beliau itu dikagumi oleh manusia-manusia di Mekah hari itu, dari kecil, dari remaja. Ya. Kenapa sekarang sudah jadi Rasul?
mendapatkan wahyu dari Allah, malah ditolak, malah nggak percaya, kan kebalik gitu. Lakin bainana wa bainahu mafawiz wa huwa as-sanad. Tapi antara kami dengan beliau ada jarak, ada sanad, ada rawi. Kan kita tidak bertemu beliau. Kalau bertemu beliau selesai, seperti para sahabat ya. Nabi bilang begini, selesai. Nabi bilang begini, selesai. Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Kita hidup hari ini, datang kepada kita, ini kata Nabi, ini sabda Nabi, ternyata dhaif, ternyata tidak sahih, ternyata maudhu, palsu. Disinilah kita butuh para ulama ahlul hadis, yang dengan ulama-ulama itu akhirnya kita tahu ternyata utlubul ilma walau bisin tidak sahih. Hubbul watan minal iman, bukan sabda Nabi. Dan lain-lain banyak sekali. Ada hadis-hadis yang aneh. Ada hadis katanya barang siapa yang meninggal kok di perutnya masih ada kopi, maka dijamin masuk surga. Dengan aneh-aneh seperti itu, ya. Al-bandinjan, terong adalah makanan surga. Memakan terong mendapatkan pahala. Adalah macam-macam. Semuanya disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, dengan ulama-ulama ahlul hadis, akhirnya kita tahu, ternyata ini dhaif. Ternyata bahkan hadis mengazankan bayi. Hadis mengazankan bayi ternyata tidak sahih, didhaifkan oleh Syekh-Albani. Ini konsekuensi pertama dari syahadat kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seluruh ucapan beliau seaneh apapun wajib bagi kita percaya, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Yang kedua, imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa la nataraddad. Melaksanakan seluruh perintah beliau, jangan maju mundur. Nabi perintahkan sami'na wa ata'na. Nabi suruh sami'na wa ata'na. Ya. Cuman perintah Nabi dibagi dua. Ada yang harus kita taati. Kalau kita enggak amalkan, dosa kita. Ada yang kalau kita enggak amalkan, tidak berdosa. Ya. Nabi khutbah, datang orang, khutbah Jumat ya, datang seseorang langsung duduk. Kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Kebetulan orang ini taat. Ya. Apakah seandainya orang ini tidak mentaati Nabi menjadi dosa? Ya. Kalau dosa berarti sholat 2 rakaat itu sholat apa namanya? Sholat apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid wajib apa tidak? Tidak wajib. Pendapat yang rajih tidak wajib. Ya. Padahal perintah. Ya kan? Mana dalil? Banyak. Dalil terbesar ya ini ya, bahwa sholat itu cuma 5 waktu. Sholat wajib itu cuma 5 waktu. Ya Rasul, aku sudah baca syahadat, habis itu aku harus apa? Kata Nabi, sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul? Iya. Illa anta tatawwa' syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Gitu. Kalau enggak mau nambah ya enggak apa-apa. Berarti sholat wajib cuma 5 waktu.
Diperkuat riwayat lain, Nabi sedang memberikan muhadharah, ceramah, datang 3 orang. Yang satu lihat-lihat, ada yang kosong, ada di depan kosong, dia ke depan. Yang satu lagi dia malu, maka duduk di belakang. Yang satu lagi pergi. Ya. Tiga-tiganya dikomentari oleh Nabi SAW. 2 orang tadi yang ikut, ini di masjid ya, apakah dia salat tahiyatul masjid? Tidak. Dua-duanya tidak salat tahiyatul masjid. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib. Ya. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, ini dalilnya. Surat Al-Ahzab. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, satu perintah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kok pilih-pilih, mikir-mikir, tidak pantas. Sepantasnya seorang mukmin, baik laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Ya. Kok saya cuman kebagian 50 juta ya? Mentang-mentang saya perempuan. Abang-abang saya semua dapat 100 juta. Ya. Ini ketentuan Allah dan Rasulnya. Walirrijali mithlu hadzil unsayain. Bahwa bagian waris anak perempuan itu setengah dari laki-laki, laki-laki 2 kali lipat dari yang wanita. Dia harus sami'na wa ata'na. Ya. Tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh mikir-mikir, tidak boleh merasa berat. Karena ini sudah ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Al-thalith, yang ketiga, ay yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. Menjauhi, bukan tidak melakukan ya, awas jangan sampai salah. Menjauhi, bukan tidak melakukan, menjauhi apa? Apapun yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kalau perintah kita laksanakan, kalau larangan kita jauhi, bukan tidak melaksanakan. Si fulan tidak minum khamar, bagus. Tapi dia dekat sekali dengan khamar. Dia nuang-nuang khamar, dia menyajikan khamar, dia duduk bersama orang-orang yang sedang minum khamar, walaupun setiap malam dia tidak pernah minum khamar. Dosa apa tidak dia, si fulan ini? Dosa apa tidak? Dosa. Karena khamar perintahnya adalah jauhi. Betul si fulan ini enggak zina, tapi dekat sekali dengan zina. Sering sekali berdua dengan wanita yang bukan mahram, ya, bahkan megang-megang rambutnya, gunting-gunting rambutnya, pegang-pegang pipinya, make up apa di salon. Betul dia tidak berzina, tapi dia berdosa karena dia tidak jauh dari zina. Begitu pula judi, begitu pula korupsi. Betul dia tidak korupsi, tapi dia dekat sekali dengan korupsi. Dia lihat, dia ini, dia itu. Seluruh dosa, seluruh larangan Nabi kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Kalau perintah kita taati semampu kita. Semampu kita. Mampunya sholat sambil duduk, ya nggak apa-apa.
Orang nggak bisa berdiri. Mampunya tayamum karena nggak sanggup wudu, menggigil, demam, nggak apa-apa. Ya, semampu kita, itulah perintah. Adapun larangan tidak boleh. Nggak ada kaidah menjauhi larangan semampu kita. Mastata'tum untuk perintah. Fajtanibuhu, jauhi sejauh-jauhnya untuk larangan. Jadi sifatnya beda. Antara perintah dengan larangan sifatnya beda. Justru perintah kalau kita memaksakan diri, Allah nggak senang. Allah nggak suka. Kita sakit misalnya, jika kita puasa bertambah-tambah sakitnya, kita paksakan puasa, Allah nggak suka. Allah tidak senang, Allah tidak takjub, Allah nggak butuh. Abu Israil kelihatan oleh Nabi berdiri di bawah panas terik matahari, tidak mau berteduh sambil mendengarkan Nabi khutbah Jumat, dan dia sambil berpuasa. Nabi penasaran, kenapa dia? Kenapa nggak mau masuk ke masjid? Kenapa nggak mau duduk? Dan itu sedang berpuasa, mungkin Ramadan ya. Dijawab, ya Rasul, dia bernadar untuk berpuasa dengan tidak berteduh, jadi seharian di bawah panas terik matahari dan sambil berdiri. Hebat banget ya. Bagi orang awam, hebat sekali, kuat sekali, nggak makan, nggak minum, terbakar panas matahari seharian dan berdiri terus. Butuh Allah? Allah nggak butuh. Allah nggak suka. Kata Nabi, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, dan lanjutkan puasanya. Puasa memang hak, silahkan. Tapi ingin mendapatkan pahala ridha Allah dengan cara berdiri, lari, apalagi jalan mundur, apalagi jalan kaki dari Jakarta ke Bandung misalnya, Allah nggak butuh. Maka jika bernazar dengan nazar-nazar seperti itu, jangan diteruskan. Kan suka ada ya anak-anak muda awam, saking senangnya, kalau saya lulus ujian, saya akan berjalan kaki dari Monas sampai Bogor misalnya. Bolehkah diamalkan? Enggak boleh. Karena enggak ada kebaikan itu. Kecuali sedekah, puasa, ya. Berjalan kaki apa baiknya? Mubah-mubah saja kan? Nah, itu menyiksa diri. Sebagai gantinya harus membayar kifarat. Merdekakan seorang budak, sudah nggak ada ya. Beri makan atau beri pakaian, boleh pilih, kepada 10 fakir miskin. Tidak bisa juga puasa 3 hari berturut-turut. Ini kifarat sumpah atau kifarat nazar, sama. Sedekah aja bukan sesuatu yang baik ya. Kalau saya lulus ujian, saya akan sedekah 10 juta. Ini Allah juga nggak suka. Kata Nabi, sedekahnya orang apa? Sedekahnya orang pelit, orang bakhil. Mau sedekah 10 juta saja nunggu lulus ujian. Allah nggak suka. Tapi kalau sudah terlanjur, wajib. Kalau sudah terlanjur nadar seperti itu, wajib.
ternyata lulus ujian, ya wajib melaksanakan nadarnya itu. Oleh karena itu, kalau mau nadar, jangan pakai iwaw, jangan disangkut pautkan. Ya Allah, saksikan, bulan depan saya akan sedekah 10 juta. Nah, ini boleh. Ini tidak tercela. Yang tercela yang tadi. La yakul hadza laisa fil Qur'an. Jangan sampai ada yang mengatakan ini enggak ada di Quran. Ini enggak ada di Quran. Li'annana naqul ma jaa'a fi sunnati faqad amara al-Qur'anu bittiba'i. Karena semua yang ada di hadis, semua yang ada di sunnah sahihah, maka itulah Al-Quran. Tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan sunnah. Yang sahih ya, hadis sahih ya, nggak ada bedanya. Bedanya cuman lafaz. Bedanya cuman mukjizat. Secara isi tidak ada bedanya. Perintah Allah dalam Al-Quran wajib kita taati. Perintah Nabi dalam hadis wajib kita taati. Perintah Nabi dalam hadis wajib. Perintah Allah dalam Al-Quran lebih wajib. Betul enggak? Betul enggak? Salah. Salah. Ya. Lebih wajib dan tidak berdasarkan ini di Al-Quran, ini di hadis. Enggak. Ya. Mentang-mentang ada di Al-Quran, pasti lebih besar perintah itu daripada di hadis. Ya. Perintah anak-anak ngetuk pintu kamar orang tua di 3 waktu, habis isya, menjelang subuh, dan di tengah hari. Itu ada di hadis apa di ayat? Ada di surat Al-Furqan kan? Cuma ngetuk pintu doang. Ya. Sementara subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar, zuhur, isya 4 rakaat. Ada di ayat apa di hadis? Di hadis. Apa kita katakan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat itu lebih kecil dari ngetok pintu? Ya. Nah, ini bukti bahwa kalimat tadi salah. Perintah Nabi di hadis besar. Perintah Allah dalam Al-Quran lebih besar. Salah. Besar dan kecilnya tidak tergantung di hadis atau di Al-Quran. Ya. Gimana ancamannya, termasuk rukun Islam apa tidak? Kemudian bagaimana afdoliyahnya, balasannya apa? Gitu. Jadi keliru kaidah tadi. Begitu juga larangan Nabi dalam hadis haram, larangan Allah dalam Al-Quran lebih haram. Ini pun benar apa salah? Salah. Jadi betul-betul Al-Quran dan hadis itu selevel dalam hal isi. Dalam hal isi, ya. Nggak ada bedanya. Bedanya cuman dalam hal apa tadi? Lafaz. Lafaz Al-Quran mukjizat, dibacakan di depan orang yang sedang kesurupan, insya Allah bisa sembuh. Hadis? Enggak. Karena kan enggak mengandung mukjizat. Kalau Al-Quran mengandung mukjizat, kita bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apapun, insya Allah yang kesurupan bisa sembuh. Kalau hadis enggak, antum enggak usah coba-coba ya. Ada yang kesurupan, antum bacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak. Beda dengan Al-Fatihah.
Antum baca hadis 100 hadis dari pagi sampai siang sampai sore, baca 100 hadis Bukhari, Muslim, nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya, baca doang, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Tidak. Tidak. Ya paling solawatnya ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu palingnya. Tapi antum baca alif lam mim, baru alif lam mim dapat berapa? Dapat 30 kebaikan. Baru alif lam mim, alif dan lam dan mim cuman 3 huruf. 3 kali 10 30. Apalagi seayat 2 ayat, 1 ain 2 ain, selembar 2 lembar, sesurat 2 surat. Itu bedanya. Adapun secara isi tidak ada bedanya sekali lagi. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah Adam itu disebut Nabi? Bukankah di zaman beliau tidak ada yang berbuat syirik? Ada syariat. Ada syariat. Adam, anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya kan wajib salat misalnya, saum misalnya, berkurban yang jelas di surat Al-Baqarah, ya kan? Itu Allah memerintahkan lewat siapa? Ya tentu lewat Nabi Adam. Gitu. Maka orang yang mendapatkan perintah dari Allah, lalu perintah itu diteruskan kepada umatnya, ya Nabi. Gitu. Adapun Nuh adalah setelah terjadi kesyirikan itu. Setelah 10 abad, 1000 tahun kira-kira, tidak terjadi kesyirikan sama sekali, semuanya bertauhid. Setelah sebagian kaum muslimin dibisiki oleh iblis untuk membuat patung orang-orang soleh yang sudah mati, bernama Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr yang ada di surat Nuh itu. Diawali dari situ muncullah dosa syirik pertama kali di muka bumi, maka Allah utus Rasul pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau kajian subuh sudah usai tapi waktu Isyraq belum masuk, apakah sholatnya lebih baik di rumah? Usahakan di masjid, tunggu sebentar. Ya, mungkin baca Al-Quran, mungkin belum zikir pagi, ya. Karena kan syaratnya kan sholat di masjid, bukan sholat di rumah, untuk mendapatkan pahala haji dan umrah itu sempurna. Saat saya sedang sholat asar sendirian, sudah 2 rakaat, datang teman-teman kantor ke musola dan mereka sholat berjamaah. Saya selesai lebih duluan. Apakah saya harus ikut berjamaah asar lagi? Tidak harus ya. Tidak harus. Apalagi kalau ini bukan jamaah yang awal, bukan imam rawatib. Kalau imam rawatib mungkin. Ya. Saya mengira bahwa udah pada sholat. Saya sholat. Selesai sholat ternyata baru qomat. Mungkin agak telat atau apa. Dan imamnya imam rawatib. Maka sunnah bagi saya sholat lagi ikut berjamaah, tapi tidak wajib, karena kaidahnya kewajiban yang sudah kita laksanakan
itu sudah gugur, tidak harus diulang. Sama ketika antum sudah sholat zuhur dan asar di Bandung misalnya, ya kan, pulang ke Jakarta, sampai Jakarta asar, ya. Bahkan adzan asar atau pas qomat lah. Wajibkah sholat lagi? Tidak, kan sudah gugur, sudah sholat asar di Bandung, jamak takdim. Adapun ikut berjamaah lagi boleh. Jika setelah sholat waktunya tidak banyak karena harus mengurus anak-anak lagi, lebih baik sholat sunnah atau berzikir. Segera mengurus anak-anak, ini kan wajib. Salat sunat ya tidak wajib, zikir tidak wajib. Adapun mengurus anak ini bagian dari amanah. Ya. Kalau bisa ditunda mungkin, kan mungkin anak nggak bisa ditunda. Ya kan, kita titipkan ke tetangga atau teman, ya nggak enak juga kelamaan, ya. Maka pilih yang lebih besar. Kaidahnya, jika waktu sempit tidak bisa melakukan dua kebaikan, harus milih salah satu, maka pilihlah yang lebih besar. Ya. Sebaliknya, seandainya ada dua keburukan, kita harus milih salah satu, maka pilihlah keburukan yang lebih kecil. Kalau keburukan kita pilih yang lebih kecil, kalau kebaikan kita pilih yang lebih besar. Riwayat Ibnu Umar pernah menulis wasiat sebelum tidur. Apakah diikuti oleh sahabat yang lain? Mungkin ya, saya tidak tahu ada riwayatnya. Beliau memang terkenal ini ya, tidak pernah tidur sebelum menulis wasiat ya di tempat tidurnya, di bawah bantalnya. Bolehkah berkata seandainya dulu si fulan tidak melakukan maksiat itu, tentu takdirnya tidak akan jadi seperti ini? Menentukan orang tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau ilmu boleh. Ya. Si fulan Allah takdirkan bangkrut. Seseorang Allah takdirkan bangkrut. Kenapa? Karena kemaksiatan dia. Begitu. Ya. Jangan menunjuk orang per orang. Ini kan rahasia Allah. Kalau secara ilmu boleh, memang betul. Ya. Allah menulis takdir waktu kita di perut ibu kita 4 bulan, 120 hari. Itu ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Tulis bisnisnya gagal di tahun 2000 gitu. Cuman kalau tahun 99, 98 dia banyak sedekah, ganti jadi sukses bisnisnya. Nah, ada seperti itu ya. Tulis tahun 2010 dia sakit 3 bulan. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya 2009, 2008 dia banyak sedekah, silaturahim, sakitnya 2 hari saja atau enggak sakit. Jadi seperti itu. Ya. Tulis umurnya 60, tapi kalau dia banyak menyambung silaturahim, tambah jadi 70, dan begitu seterusnya. Nah, di sini tugas kita menyongsong takdir baik dengan cara banyak silaturahim, banyak sedekah, menjauhi berbagai macam maksiat, mentaati Allah setaat-taatnya, menjauhi yang terbesar ya, menjauhi syirik dan bid'ah. Gitu. Kalau harganya murah biar laris, antum nggak usah diajarin. Orang kafir juga tahu gitu kan. Biar laris maka pelayannya harus bagus. Biar laris cari tempat yang strategis. Nabi nggak ngajarin seperti itu. Ngapain Nabi ngajarin seperti itu? Nggak diajarin juga sudah pada tahu. Yang diajarkan oleh Nabi yang orang nggak mungkin tahu. Mosok dengan sedekah lalu dagangan laris, apa hubungannya? Mosok dengan banyak silaturahim lalu umur jadi nambah,
Apa hubungannya? Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau pengen sehat, lalu olahraga, makan bergizi, istirahat cukup, Nabi nggak ngajarin. Orang udah pada tahu semua. Itu ilmu kecil, ilmu remeh. Ya. Ini ilmu besar ini. Bertambahnya umur berhubungan dengan silaturahim, ilmu yang luar biasa. Nggak mungkin bisa ada yang tahu kalau tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Gitu ya. Wallahu a'lam. Habis? Iya. Iya. Dengan apa? Iblis. Iblis. Iya. Dulu saya sebelum kenal Sunda itu saya berpikir secara logika ya, seperti padanya kan. Dulu saya berpikir nggak mungkin lah Allah menciptakan iblis gitu kan, karena iblis itu kan berarti jadi sendiri gitu ya. Maka ada pemikiran bahwa penciptaan Adam dan iblis itu cuma alegori aja gitu, cuma kisah-kisah aja gitu. Jadi cuma sebagai hikmahnya gitu. Tapi begitu saya belajar sunnah, baru saya berpaham bahwa ternyata itu iblis itu wujud ada gitu. Bahwa itu adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan, dan itu kejadian Adam dan Hawa, Adam dan iblis itu benar terjadi gitu. Tapi yang jadi masalah bagi saya lagi pemikirannya adalah iblis kan sudah pernah mengetahui tentang surga, gitu. Mengetahui tentang azab di neraka gitu. Hebat sekali gitu iblis kok bisa-bisanya menantang Allah gitu, untuk tidak masuk ke surga dan untuk menantang ke neraka gitu. Nah, saya berpikir memang salahnya iblis apa gitu kan? Iblis kan cuman tidak turut tidak mau sujud kepada Adam. Iblis tidak mensekutukan Allah gitu kan. Jadi bisa aja nanti iblis diampuni Allah gitu kan. Nah, pemikiran seperti itu ternyata begitu saya pikir lagi, iblis ini adalah takdir gitu, baru saya paham gitu. Kenapa? Karena iblis itu kan tidak mengikuti syariat Nabi kan. Akhirnya itulah dosa besar iblis. Coba saya pikir lagi, lah bisa aja nanti iblis ketika Nabi Isa turun, bisa aja nggak iblis taubat gitu kan? Ngikuti Nabi Isa. Berarti iblis bebas kan bisa masuk surga kan? Ya, secara logika gitu. Tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Iya. Nggak mau. Ya bisa jadi nggak mau. Tapi kenapa dia nggak mau gitu? Misalnya nantang gitu kan? Jawabannya pendek. Antum nanya panjang kan? Jawabannya pendek sekali. Apa? Itulah iblis. Makanya iblis betul-betul iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun, ya kan? Gak ada orang-orang yang salah dalam iblis gitu kan? Kalau salah dalam yang lain mungkin ya, misalnya kasih nama Ibnu Sina gitu. Padahal Ibnu Sina kan bukan tokoh yang baik itu. Dia tokoh jahat gitu. Artinya dia sesat gitu. Dia meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu bisa diusahakan sampai hari kiamat. Ini kan sesat sekali. Tapi orang salah sangka ya. Banyak orang kasih nama Ibnu Sina, Ibnu Rus. Kalau iblis nggak ada ya. Kasih nama anaknya iblis, nggak ada ya. Walaupun orang kafir gitu. Ya. Jadi sekali lagi jawabannya singkat. Itulah iblis. Jangan. Stop. Jadi gini tadi, saya kenapa bisa berkeyakinan seperti itu? Kenapa nggak iblis itu tidak bakalan tobat? Karena ternyata di Al-Quran ada bahwa iblis itu akan berpidato di neraka gitu. Lalu saya pikir, ini baru saya sadar bahwa di sinilah adanya takdir, bahwa memang iblis itu Allah ciptakan dari awal sampai akhir itu sebagai penguat Al-Quran. Kalau sampai iblis tobat, Al-Quran itu bagaimana? Iya, betul. Iya benar. Sama dengan Abu Jahal ya. Abu Jahal kan sudah dinyatakan saya selanaron, dia akan masuk neraka. Itu Abu Jahal kan masih hidup. Ya, ini luar biasa Al-Quran. Betul-betul luar biasa.
Padahal Abu Jahal kan nggak bodoh-bodoh amat. Pinter bahkan. Seandainya Abu Jahal mau menghancurkan Nabi SAW, mudah sekali. Masuk Islam aja, hancur Islam, hancur Al-Quran, hancur Rasulullah. Tapi itulah Allah, maha segalanya. Allah takdirkan Abu Jahal tidak masuk Islam. Begitu pula iblis. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.